Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang matriks ya. Yang pertama ada definisi dari matriks, lalu jenis-jenisnya, lalu kita akan membahas juga mengenai kesamaan matriks. Baik, kita akan langsung mulai saja untuk materi kali ini ya. Pertama-tama kita akan berbicara dulu mengenai definisi matriks gitu ya. Nah, kita tuliskan definisi matriks. Nah, apa itu matriks sebetulnya ya? Nah, kalau dalam bahasa istilahnya gitu ya, definisi matriks itu adalah kumpulan bilangan atau data yang disusun secara kolom dan baris. Nah, ini adalah ini ya, definisi matriks secara istilahnya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita pakai bahasa sehari-hari, matriks itu adalah nama lain dari tabel sebetulnya, tabel data gitu. Jadi sebetulnya matriks ini mirip-mirip dengan tabel. Nih, misalkan saya punya tabel atau data seperti ini, ya. Nah, misalkan saya buka toko begitu ya, terus saya menjual apel, terus jeruk dan juga stroberi. Pada bulan pertama terjual 10 kilogram. 10 kilogram apel, 15 kilogram jeruk dan 20 kilogram stroberi. Terus bulan kedua terjual 13 kilogram apel, jeruk 15 kilogram dan 17 kilogram stroberi. Nah, maka berapa total penjualannya gitu kalau misalkan saya tanya ya. Nah, ini kan gampang gitu ya. Total penjualan masing-masing buah itu berapa gitu ya. Nah, ini kan gampang. Kalau apel berarti kan tinggal kita tambah ya. Pada bulan pertama 10 tambah pada bulan kedua 13. Berarti 23 kilogram untuk apel. Untuk apa namanya ini? Untuk jeruk gitu ya. Untuk jeruk itu adalah 15 ditambah 15 kilogram ya. Terjual berarti total 30 kilogram selama 2 bulan itu. Lalu untuk stroberi ya gampang. Sama. Berarti tinggal 20 ditambah 17, 37 kilogram buah apel. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa untuk mencari hasil penjualan apel, jeruk, stroberi ini kita membutuhkan 3 kali perhitungan. Perhitungan untuk apel, untuk jeruk, dan untuk stroberi. Nah, data-data ini sebetulnya bisa kita jumlahkan, kita bisa cari hasilnya langsung dengan cara menyusunnya secara matriks begitu. Nah, pada bulan pertama kita bisa susun seperti ini gitu ya. Pada bulan pertama kita bisa susun matriksnya menjadi seperti ini. Dalam bentuk matriks itu seperti ini. Pada baris yang pertama ini kita tulis untuk apel sebanyak 10. Untuk bulan yang kedua itu jeruk 15. Pada baris yang ketiga adalah stroberi 20. Nah, ini untuk bulan pertama. Terus untuk bulan yang kedua, ya, bulan yang kedua itu 13 apel, terus 15 jeruk, terus juga 17 stroberi gitu ya. Nah, ini untuk bulan kedua. Nah, maka ya, ini adalah notasi ini sekalian ya. Ini berarti adalah notasi matriks. Nah, notasi matriks itu seperti ini. Jadi menggunakan kurung seperti ini, terus dituliskan datanya di tengah begitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ingin mencari jumlah penjualannya selama 2 bulan ini, tinggal kita tambahkan simbol tambah nih. Maka ini tinggal kita tambah masing-masing. Ini dengan yang ini, yang apel sama yang apel, yang jeruk sama yang jeruk, yang stroberi sama yang stroberi. Berarti ini hasilnya adalah 23, terus ini 30, ini 20 tambah 17 berapa tadi? 37. Nah, maka ini adalah hasil penjualannya. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa kalau kita susun ini secara matriks, kita tidak perlu untuk menjumlahkannya 3 kali nih, untuk apel, terus untuk jeruk, terus untuk stroberi. Kita tinggal susun ini secara matriks, nanti kita akan dapat hasil penjualannya. Kita tinggal lakukan satu kali penjumlahan, nanti langsung dapat matriksnya. Dan matriks itu akan menunjukkan hasil penjualannya. Jadi ini lebih memudahkan kita sebetulnya. Mungkin untuk data yang seperti ini tidak perlu yang namanya
matriks. Tapi kalau untuk data yang lebih ribet lagi, ya misalkan data yang lebih ribet lagi adalah seperti ini, ya. Pada ini saya turunkan dulu ya, set gitu ya. Nah, misalkan data seperti ini, saya mendapat data seperti ini. Pada bulan pertama buah lokal ada buah lokal apel 10 kilo, terus buah lokal jeruk 15 kilo, terus buah lokal stroberi ada 20 kilo. Terus saya juga menjual buah impor apel 20 kilo, jeruk impor 25 kilo, dan stroberi impor 30 kilo. Dan terus penjualan bulan kedua, buah lokal apel sekian, buah lokal jeruk sekian, buah lokal stroberi sekian, terus buah impor apel sekian, buah impor jeruk sekian, dan buah impor stroberi sekian. Nah, terus saya disuruh mencari total penjualan buah lokal dan buah impor pada 2 bulan tersebut. Nah, ini kan bisa sebetulnya kalau kita pakai notasi matriks, ini lebih gampang lagi. Misalkan pada kolom yang pertama ya, ini harus bisa membedakan ya antara kolom sama baris. Kalau baris itu dia vertikal atau memanjang. Kalau kalau baris itu horizontal dia ya, horizontal. Horizontal atau memanjang. Kalau kolom dia vertikal atau menurun. Kalau misalkan saya punya matriks yang seperti ini, 2 0 7 8 5 5. Nah, maka barisnya itu adalah baris nih, baris itu yang kayak gini. Nah, ini disebut baris 1. Terus ini baris 2, ini baris 3. Nah, sedangkan kalau kolomnya dia menurun. Ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti dia punya 3 baris dan 2 kolom seperti itu. Nah, ini adalah untuk baris dan kolom gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya baris dan kolom. Nah, ini kalau misalkan pada contoh soal seperti ini ya, ini kan bisa kita susun. Pada kolom pertama kita susun itu untuk buah lokal, berarti 10, 15, 20. Ya. Terus untuk kolom kedua itu buah impor, 20, 25, 30. Nah, terus kita ubah yang penjualan bulan kedua. Jadi dalam bentuk matriks ini 13, 15, 17. Ini 17, 19, 21. Misalkan kita ditanya jumlah penjualannya, tinggal ditambah. Yang lokal ditambah sama yang lokal, berarti yang ini sama yang ini. Berarti jadinya berapa? 23. Terus yang impor sama yang impor. Apel impor sama apel impor, berarti 20 sama 17. 37. Yang jeruk lokal sama lokal, berarti 15 tambah 15, 30. Yang impor jeruk sama yang impor, 25 sama 19. Berapa tuh? 25 sama 19. 25 tambah 20, 40. Berarti 44. Terus yang stroberi lokal sama yang lokal, berarti 37. Yang impor sama yang impor, 30 tambah 21, 51. Nah, ini berarti kita langsung dapat hasil penjualannya seperti ini. Ini kan kalau misalkan kita jumlahkan satu-satu ya bisa juga, tapi ini kan ribet. Kalau ini kan kita tinggal jumlahin aja langsung nih ya. Jadi ini lebih mudah begitu untuk kalau misalkan menggunakan matriks seperti itu. Oke? Nah, jadi seperti itu. Ini adalah ini yang harus ditanamkan dulu gitu ya. Matriks itu seperti apa? Nah, ya ini matriks seperti ini begitu ya. Jadi kita nanti akan bermain dengan kumpulan data, oke? Nah, selanjutnya ini adalah definisi matriks gitu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas tentang unsur pada matriks. Ya, unsur pada matriks. Nah, misalkan saya punya suatu matriks, kita sebut aja dengan matriks A. Ya, jadi matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar, huruf kapital. Matriks A berarti A kapital. Nah, saya misalkan punya matriks A. Nah, misalkan matriks A itu terdiri dari 3, 6, 2, 5, 1, 7. Nah, matriks itu bisa juga dilambangkan dengan seperti ini ya. 3, 6, 2, 5, 1, 7. Jadi kurungnya ini bisa kurung yang seperti ini, bisa juga kurung yang seperti ini. Nah, misalkan saya punya matriks seperti ini. Nah, matriks itu punya yang namanya ordo. Ordo itu adalah ukuran matriks. Maksudnya seperti apa ya?
Tadi kan saya sudah membahas yang namanya kolom dan baris gitu ya. Nah, ordo itu adalah seperti menyebutkan kayak pada matriks ini, misalkan matriks A, berapa sih kolomnya sama berapa sih barisnya begitu loh. Nah, itu yang disebut dengan ordo begitu ya. Jadi ordo itu adalah ukuran matriks yang mana menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom daripada suatu matriks begitu. Nah, jadi itulah fungsinya ordo untuk menyebutkan berapa jumlah baris dan kolom pada suatu matriks begitu. Nah, biasanya dilambangkan dengan ya A. A itu maksudnya adalah nama matriksnya. Misalkan kita mau menyebutkan jumlah ordo daripada matriks A. Berarti A, terus di pojok kanan bawah A-nya ini ya, kita tulis M dikali dengan N. Dengan M ini adalah barisnya. Terus N itu adalah kolomnya. Jadi kalau M itu barisnya, kalau N itu kolomnya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Jadi penulisan ordo pada matriks itu M dulu, baris dulu, baru kolomnya gitu. Nah, misalkan kita menyebutkan ordo daripada matriks A. Berarti matriks A ini kita hitung barisnya berapa? Ingat, baris itu yang vertikal, baris itu yang horizontal. Berarti yang kayak gini ya. Berarti ada 1, 2, 3 begitu ya. Berarti barisnya ada 3. Dikali dengan kolomnya. Kolom itu yang menurun ya. Ya seperti ini. Berarti ini ada 1, ada 2. Berarti ordonya adalah 3 kali 2. Nah, berarti matriks A berordo 3 kali 2. Saya kasih contoh lagi. Misalkan ya, saya punya matriks matriks B dengan datanya itu adalah 755 633 085. Nah, berapa baris dan kolomnya? Berapa ordonya? Apa ordonya? Ya gampang, tinggal kita tentuin barisnya ada berapa? Barisnya 3. Ya, 1 2 3. Kolomnya 1 2 3. Nah, maka matriks B ordonya adalah 3 kali 3. Misalkan lagi satu lagi, matriks C 7 6 6 5 4 3. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berapa ordonya? Ordonya langsung aja cepat. Ordonya adalah 2 kali 3 ya. Barisnya kan ada 2. 1 2. Kolomnya 1 2 3. Nah, berarti ordonya adalah 2 kali 3. Nah, ini yang disebut dengan ordo, yaitu ukuran pada matriks begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya elemen matriks. Nah, ini saya hapus dulu karena nanti akan saya butuhkan lagi. Nggak apa-apa, datanya kehapus lah ya. Oke. Misalkan saya hapus dulu lah ya. Saya hapus dulu, saya tulis lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu mengenai ordo begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya elemen matriks. Elemen matriks. Nah, elemen itu apa ya? Elemen matriks itu adalah koordinat untuk menunjukkan letak suatu data pada matriks. Nah, itu yang kita sebut dengan elemen. Nah, jadi misalkan seperti ini. Saya ingin menyebutkan data angka 2 ini pada matriks A. Nah, bagaimana cara saya menuliskannya? Notasinya seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya gampang begitu ya. Kita tinggal melihat baris dan kolomnya. 2 ini lihat ya. Sekarang lihat. 2 ini terletak pada baris berapa? Ini kan baris 1, ini baris 2. 2 ini terletak pada baris berapa? Baris 2. Baris 1. Dia terletak pada baris 1. Nah, sekarang kolomnya.
Kolom kan sini ada kolom 1, ada kolom 2. Dia terletak pada kolom berapa? Kolom 1 ya, teman-teman. Nah, maka cara saya menuliskannya ya, untuk menyebutkan data 2 ini ya, itu adalah matriks A, kita tuliskan dengan huruf kecil A. Tuliskan dulu kolomnya tadi kolom berapa? Barisnya adalah baris berapa? Baris 1. Sekarang kolomnya tadi kolom berapa? Kolom 1. Berarti A11 itu adalah berapa nilainya? 2. Nah, ini adalah cara kita menyebutkan salah satu data yang ada pada matriks gitu, unsur pada matriks gitu. Nah, misalkan saya berikan contoh soal lagi. Untuk A baris 2 kolom 2. Nah, ini yang mana nih? Ya, yang mana? Data yang saya maksud itu A22 itu yang mana tuh? Yang 2, 0, 7 apa 8? Nah, tinggal lihat barisnya. Barisnya baris 2 ya kan? Berarti barisnya yang ini. Kolomnya yang mana? Itu yang ini kan ya? Barisnya. Nah, kolomnya kolom mana? Kolom 2. Kolom 2 tuh yang ini, gitu ya. Nah, maka kita tinggal lihat nih sebetulnya dari ini garis yang tadi saya buat ini, mana nih yang bersimpangan. Nah, yang bersimpangan kan yang ini nih, 8. Berarti data yang saya maksud itu 8. Nah, itu kalau misalkan kalian nggak tahu tuh cara untuk menentukan unsurnya, tinggal kalian bikin kotak seperti ini aja nih. Baris 2 bikin kotak, terus kolom 2 bikin kotak. Nah, cari yang bersimpangan, cari yang bersimpangan antara dua kotak itu. Ternyata di 8 gitu ya bersimpangannya, maka dia di 8 nomornya. Nah, misalkan saya mau yang matriks B ya sekarang ya, matriks B. Matriks B, coba tentukan pada pada baris 3, kolom 1. Nah, itu datanya tuh berapa tuh? Coba dilihat. Baris 3 yang ini kan berarti ya. Kolom 1 yang ini. Wah, yang bersimpangan ternyata yang 8, berarti nilainya 8, B31 itu 8 gitu. Nah, gampang ya? Gampang banget. Nah, misalkan lagi, kalau misalkan saya punya mau menyebutkan data 6, data 6, nomor 6 nih, 6. Nah, itu berarti saya penulisannya gimana nih? Tinggal lihat barisnya di baris berapa dia? Baris kedua. Ya, ini baris kedua. Kolomnya ada di kolom berapa? Kolom kedua dia. Berarti dia nilainya adalah penulisannya adalah B berapa nih? B22 ya. B22 adalah 6. Misalkan lagi yang C sekarang ya, yang C. Ini gampang lah ya. C misalkan. Saya mau menyebutkan data 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 berarti baris 3 kolom 2. Nah, coba nilainya yang mana nih? Ada yang bisa tentukan nggak? Nah, nggak ada ya, nggak ada jawabannya ya. Karena kenapa? Lihat, barisnya itu cuma sampai berapa? Sampai 2 doang. Ini kok saya ingin menunjukkan matriks C pada kok baris ketiga. Lah, baris ketiga nggak ada, berarti ini nggak ada nih. C32 nilainya tidak ada. Nilainya tidak ada. Tidak bernilai. Karena pada matriks C nggak ada nih kolom ketiga. Ya. Nah, jadi harus jeli nih, harus jeli ya. Nah, sekarang misalkan ya, ini serius. Baris kedua kolom ke 1. Nah, baris kedua kolom ke 1 ya. Baris kedua berarti baris yang kedua yang ini, kolom yang ke 1 yang ini. Nah, yang bersimpangan yang mana? Yang 12 ya. Data yang bersimpangan antara kedua kotak ini mana? 12 berarti untuk baris 2 kolom pertama itu datanya adalah 12 gitu. Nah, saya rasa ini sudah mengerti lah ya. Untuk elemen matriks itu seperti apa ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan elemen matriks gitu. Jadi penulisannya itu kalau misalkan saya buat rumus umumnya, penulisannya adalah A, I, J ya. A, I, J. A itu adalah kolomnya, I itu adalah baris, dan J adalah kolomnya. Oke. Ini barisnya, ini kolomnya. Oke. Itu untuk elemen matriks gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang yang namanya di mana ya? Di sinilah ya. Saya akan bahas yang namanya ini diagonal utama. Diagonal utama itu apa ya? Jadi diagonal utama itu adalah
eh, kumpulan data yang terdiri dari data-data yang elemen matriksnya terdiri dari kolom dan baris yang sama. Nah, itu yang kita sebut dengan diagonal utama. Nah, syarat dari diagonal utama ini, atau tidak usah deh, nanti aja dulu, oke? Oke, nanti dulu, oke? Nah, saya akan coba ambil contoh yang ini gitu ya. Saya akan ambil, yang ini deh, yang ini, oke? Nah, saya ambil contoh yang ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan diagonal utama dari data ini gitu ya. Nah, maksudnya kumpulan data yang terdiri dari kolom dan baris yang sama adalah ya, berarti elemen-elemennya ini ya, elemen-elemen dari kumpulan data diagonal utama ini dia punya kolom dan baris yang sama. Berarti ya, pada matriks B ini ya, diagonal utama itu yang dia tuh terdiri dari data-data B1 B11 ya. Ini kan berarti kolom dan barisnya sama. Terus B22, terus B33. Nah, ini kumpulan data ini disebut dengan diagonal utama. Karena kenapa? Ya, mereka punya kolom dan baris yang sama, baris dan kolom yang sama. Jadi itu syarat dari diagonal utama. Jadi diagonal utama tuh itu. Nggak bisa diagonal utama itu ada elemen B23 ya. Ini kan beda ya angkanya ya. Ini yang satu kolomnya barisnya 2, yang satu kolomnya 3. Nah, maka diagonal utama itu harus sama kolom dan barisnya. Baris dan kolomnya ya. Oke, berarti kalau misalkan kita tandai nih pada diagonal pada matriks B ini, B11 misalkan ya. B11 yang mana tuh? Yang ini ya. Yang ini. B22 yang mana? B22 yang ini ya. Ini bisa dicari sendiri ya sebenarnya. Nah, terus kalau yang B33, B33 itu yang ini begitu ya. Nah, diagonal utama itu adalah seperti ini. Set. Nah, ini yang disebut dengan diagonal utama. Nah, 2, 6, 10. Nah, ini adalah kumpulan datanya ya. Kumpulan data yang terdiri dari data elemen-elemen dengan baris dan kolom yang sama. Nah, ini kita tarik garis. Nah, terbentuklah diagonal utama. Nah, itulah kenapa ini disebut sebagai diagonal utama ya. Diagonal karena dia ini berbentuk diagonal atau mereng seperti itu ya. Dia menyorong gitu ya, data yang menyorong. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa ya, kalian nggak perlu nulis-nulis dulu B11, B22, B33 untuk menentukan diagonal utama. Kalian tinggal lihat aja, bikin kayak diagonal, kayak bikin suatu garis miring gitu seperti ini. Nah, nanti akan didapatkan diagonal utamanya. Nah, syarat diagonal utama ini ya, syarat diagonal utama itu dia harus ya, syarat diagonal utama itu harus terdiri dari matriks dengan kolom dan baris yang sama atau ordonya sama. Jadi diagonal utama ini hanya ada pada matriks yang kayak misalkan 2 kali 2 ya. Ini kan baris dan kolomnya sama ya. Terus juga pada 3 kali 3, terus 4 kali 4. Nggak ada pada matriks yang misalkan 2 kali 3 ataupun 3 kali 2 ya. Karena mereka kolom dan barisnya berbeda. Jadi ini syarat daripada diagonal utama ya teman-teman. Dia hanya terdiri dari dia hanya ada pada matriks yang dia itu punya ordo yang sama. Misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4. Dan seterusnya ya, 5 kali 5. Nah, matriks-matriks yang punya kolom dan baris yang sama,
itu kita sebut dengan matriks persegi. Nah, itu nanti masuk ke jenis-jenis matriks. Tapi sementara ini aja dulu ya. Sementara untuk diagonal utama seperti ini dulu. Jadi yang penting tahu dulu diagonal utama itu adalah kumpulan data yang terdiri dari data-data yang elemen matriksnya terdiri dari kolom dan baris yang sama. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin dulu ya. Sekarang kita bahas ya yang namanya jenis-jenis matriks. Tadi kita sudah membahas tentang elemen-elemen matriks, kita bahas jenis-jenis matriks gitu ya. Nah, yang pertama, jenis-jenis matriks itu adalah matriks baris. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Jadi contohnya adalah matriks misalkan P 1 3 3, terus matriks Q misalkan 2 5, terus matriks J misalkan 7 6 6 6 5. Nah, ini adalah contoh dari matriks baris gitu ya. Jadi matriks yang hanya dia terdiri dari satu baris. Terserah kolomnya mau ada berapa ya. Yang penting mereka itu hanya terdiri dari satu baris. Oke, maaf, kita lanjutkan. Nah, jadi matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris saja. Tidak harus dipedulikan kolomnya berapa, yang penting dia hanya terdiri dari satu baris. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan matriks kolom. Matriks kolom. Nah, matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari satu kolom, hanya terdiri dari satu kolom. Jadi terserah barisnya berapa, yang penting dia hanya terdiri dari satu kolom. Nah, misalkan kita punya matriks A. Nah, matriks A 3 2 1. Nah, maka itu contoh dari matriks kolom. A itu berarti matriks kolom. Terus kita misalkan punya matriks Z 7 6 5 4 10. Nah, ini disebut dengan matriks kolom. Jadi dia hanya terdiri dari satu kolom, barisnya kan banyak nih. Ini kan untuk matriks A dia ada 3 baris, matriks Z ada 5 baris gitu ya. Tapi yang penting dia hanya terdiri dari satu kolom. Maka matriks A dan matriks Z adalah matriks kolom. Yang ketiga ya, kita punya matriks persegi. Nah, ini yang tadi kita bicarakan pada saat membahas tentang diagonal utama. Matriks persegi adalah matriks yang terdiri dari jumlah kolom dan barisnya sama. Itu adalah matriks persegi. Ya, contohnya misalkan kita punya matriks T, itu dia seperti ini. 7 8 5 6. Nah, maka ini kan punya kolom dan baris yang sama. Kolom barisnya 2. Ya. Kolomnya 2. Nah, maka ini kita sebut dengan matriks persegi. Ordonya berapa nih? 2 kali 2 ya. Karena dia barisnya 2, kolomnya 2. Nah, diagonal utamanya seperti ini ya, gampang. Nah, seperti ini gitu. Misalkan kita juga punya lagi nih matriks K. Matriks K dengan datanya 7 5 6 6 6 8 10 9 4. Nah, ini kan berarti 3 kali 3 ya ininya. Ordonya begitu ya, 3 kali 3. Karena dia terdiri dari 3 baris ya. Kolomnya juga 3 baris ya. Nah, diagonal utamanya tinggal tarik garis seperti ini ya. Set ya, seperti itu. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Nah, misalkan satu lagi ya, matriks C. Dia terdiri dari datanya 7 5 10 10 6 5 8 3 2 1 1 6. Ya. Terus juga kurang satu lagi ya, 6 6 5 7. Nah, ini kan matriksnya itu barisnya 4, kolomnya 4. Berarti ini 4 kali 4. Diagonal utamanya gampang. Dari sini kita tarik garis seperti ini. Set. Nah, ini diagonal utamanya. Nah, ini kita sebut sebagai matriks persegi. Oke? Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat ya, yang keempat
ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu adalah matriks yang terdiri dari matriks yang elemen-elemennya itu selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Matriks yang selain diagonal utama, saya singkat aja dengan DU, yang DU-nya diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi matriks yang di diagonal utama itu yang hanya yang bernilai gitu ya, sisanya adalah 0. Misalkan saya punya matriks J, ya, itu datanya seperti ini, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, ya. Nah, kita misalkan tarik garis diagonal utamanya, set. Nah, maka ya kita lihat nih bahwa elemen-elemen selain yang di diagonal utama itu kan bernilai 0. Nah, maka ini termasuk sebagai matriks diagonal. Matriks yang elemen-elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Misalkan lagi saya punya matriks R, ya, matriks R. Matriks R itu dia terdiri dari data seperti ini, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 5. Nah, ini kalau misalkan kita tarik garis diagonal utamanya kan berarti seperti ini, set gitu ya. Nah, dilihat bahwa diagonal utamanya itu yang bernilai, sisanya enggak. Dia bernilai 0. Nah, maka ini disebut sebagai matriks diagonal. Sekarang yang kelima, ya. Ada matriks skalar. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 0. Bernilai hanya 1 gitu ya. Matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1 dan selain diagonal utamanya DU itu 0 gitu ya. Nah, jadi sebetulnya matriks skalar itu mirip-mirip dengan matriks diagonal, tapi nilainya itu pada diagonal utamanya itu semuanya 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya matriks P, ganti deh ya pakai pakai kurung yang kayak gini ya. Matriks 5 0 0 0 5 0 0 0. Sorry, maaf. Matriks skalar, sorry. Saya ada kesalahan. Matriks skalar itu adalah matriks yang nilainya itu sama pada diagonal utamanya. Matriks diagonal utama itu adalah matriks skalar, sorry. Matriks skalar adalah matriks yang diagonal utamanya itu bernilai sama dan nilainya selain di diagonal utama itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan saya punya matriks P ya, 5 5 5 5 gitu ya pada diagonal utamanya. Diagonal utamanya seperti ini ya. Nah, dilihat bahwa pada diagonal utama itu nilainya sama gitu ya, 5 5 5 5. Nah, lalu juga selain yang di diagonal utama dia tuh bernilai 0. Nah, maka ini disebut dengan matriks skalar. Gitu ya. Matriks yang nilai di diagonal utamanya itu sama. Misalkan lagi saya punya matriks J. Ya, matriks J. Matriks J itu seperti ini. 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7. Kita bikin diagonal utamanya seperti ini, set ya. Nah, maka bisa dilihat bahwa di diagonal utamanya itu nilainya sama, semuanya 7. Dan nilainya selain yang di diagonal utama ini, yang di garis ini nih, semuanya nilainya 0. Maka ini disebut dengan matriks skalar. Oke. Baik, selanjutnya kita punya yang namanya matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks yang sama nih kayak matriks skalar. Matriks yang nilainya itu sama semuanya, tapi lebih spesifik dia semuanya bernilai 0 pada diagonal utamanya. Matriks yang DU-nya, diagonal utamanya, semuanya bernilai 1.
bernilai 1. Dan nilainya selain di diagonal utama itu sama dengan 0. Oke. Nah, misalkan kita punya suatu matriks. Nah, kalau matriks identitas itu kita sebut sebagai, kita lambangkan dengan I gitu ya. Berarti I ya sama dengan ya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, bisa dilihat bahwa pada diagonal utamanya itu dia bernilai 1 semuanya, dan yang selain itu dia bernilai 0. Nah, maka ini disebut sebagai matriks identitas. Nah, lihat ordonya itu kan 3 kali 3 ya. Maka ini kita tulis sebagai matriks I3. Maksudnya untuk menunjukkan ordonya adalah 3 kali 3 ya. Nah, ini ditulisnya 3 aja ya, nggak usah 3 kali 3. Nah, misalkan saya punya matriks I4. Matriks I4 berarti kan ordonya 4 kali 4. Misalkan data itu seperti ini, 1 0 0 0 0 0 sorry 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Kalau misalkan ditarik garisnya diagonal utamanya, nah ini semuanya ternyata 1 semua begitu ya. Dan selain di diagonal utama itu nilainya 0. Nah, maka ini adalah matriks identitas. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0. Nah, ini gampang. Matriks yang semua nilainya, semua datanya itu bernilai 0. Ya, ini mah gampang ya. Nah, ini kita sebut dengan matriks O begitu ya, matriks O. O ya. Misalkan ordonya 3 kali 3, maka ya gampang, 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, ini disebut sebagai matriks 0. Misalkan 0 pada matriks 0 4 kali 4, gampang. Ya tinggal 0 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 0. Nah, ini disebut sebagai matriks 0. Oke. Nah, nah ini salah satu yang paling penting nih ya. Mohon diperhatikan yang ke-8 ini. Nah, ada yang disebut dengan matriks transpose atau transpose matriks. Transpose matriks. Nah, transpose matriks itu seperti apa? Jadi pada hakikatnya transpose matriks itu adalah kita menukar baris pada suatu matriks menjadi kolom, atau sebaliknya dari kolom menjadi matriks, dari kolom menjadi baris ya. Tapi biasanya baris menjadi kolom sih ya. Jadi kita menukar baris itu menjadi kolom ya. Jangan kebalik ya, bukan kolom menjadi baris. Saya tadi salah. Kolom menjadi baris itu salah. Nah, yang betul itu baris menjadi kolom. Jadi transpose matriks itu seperti itu. Misalkan saya punya matriks A berordo 2 kali 3, itu seperti ini ya. 2 5 7 1 4 8. Ini saya transpose. Nah, lambangnya adalah A 2 kali 3, di atasnya dipangkatkan dengan T. Tuliskan T untuk menunjukkan bahwa ini adalah transpose dari matriks A 2 kali 3. A berarti dibaca A transpose 2 kali 3 itu adalah ya baris ya. Ini kan barisnya nih. Ada baris 1, baris 2. Nah, baris yang pertama kita jadiin kolom. Jadi ini 2 5 7 ini jadi kolom pertama, dan 1 4 8 yang sebelumnya baris jadi kolom. Berarti jadinya 1 4 8. Misalkan lagi saya punya matriks B ya. Matriks B dia seperti ini. 2 6 6 7 5 7 8 6 7 8 6 10 5 3. Misalkan kita transpose, maka ingat ini baris menjadi kolom ya. Ini baris pertama 2 3, baris 1 jadi kolom 1. Ya harus ini ya, konsisten ya. Saya nggak konsisten nih. Nah, ini berarti 266 baris 1 jadi kolom 1, 266. Ini baris 2 jadi kolom 2, 7 8 6. Terus baris 3 jadi kolom 3, 10 5 3.
Nah, jadi gampang ya, teman-teman. Jadi kita tinggal mengubah baris jadi kolom ya. Yang sebelumnya baris jadi kolom gitu. Nah, itu yang disebut sebagai transpose matriks. Nah, jadi itulah jenis-jenis dari matriks. Ada matriks baris, kolom, dan seterusnya ya. Oke, itu gampang lah ya. Nah, oke, kita sudah bahas mengenai eh, transpose matriks ya, sampai transpose matriks. Selanjutnya kita akan bahas ya, ini terakhir ya, kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Nah, suatu matriks dikatakan sama jika data-datanya itu juga sama. Misalkan saya punya A, matriks dengan datanya itu A, B, C, D. Lalu saya juga punya data D, saya juga punya data matriks E, F, G, H. Nah, suatu matriks itu sama ya, karena kan kesamaan matriks. Suatu matriks itu sama jika nilai A itu sama dengan nilai E, nilai B sama dengan nilai F, nilai C sama dengan nilai G, dan nilai D sama dengan H. Nah, ini yang kita sebut dengan kesamaan matriks sebetulnya. Ya. Nah, kesamaan matriks ini sebenarnya gampang, materi gampang ya, teman-teman. Kita tinggal menyocokkan yang ini sama nggak sama yang ini. Yang ini sama nggak sama yang ini nilainya. Yang ini sama nggak sama yang ini. Sama yang ini sama nggak sama yang ini gitu. Misalkan saya punya 2, 5, 7, 6, 2, 5, 6, 7 ya. Misalkan seperti ini. Nah, kesamaan matriks, apakah ini termasuk ke dalam kesamaan matriks? Kita cek satu-satu. Yang ini nilainya sama nggak sama yang ini? Sama, oke, lulus. Yang ini sama nggak sama yang ini? Sama. Yang ini sama nggak sama yang ini? Beda. Yang ini sama nggak sama yang ini? Beda. Nah, maka matriks yang ini dengan yang ini tidak sama. Kenapa? Karena dia elemennya berbeda antara yang ini sama yang ini. Yang ini juga sama yang ini itu beda gitu. Contoh matriks yang sama ya seperti ini nih misalkan. Contoh matriks yang sama itu adalah 7, 6, 5, 5, 7, 6, 5, 5. Nah, matriks ini sama nggak sama matriks yang ini? Ini kan 7. Ini 7 sama. Ini 6, ini 6 sama. Ini 5, ini 5. Ini 5, ini 5. Ya sama ternyata ya. Semua semua elemen yang di kiri, matriks yang di kiri sama yang di kanan itu sama. Berarti ini adalah matriks yang sama. Ini memenuhi dari syarat kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu syaratnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi gampang ya. Kita tinggal lihat aja. Kalau pada elemen yang ini ya, pada elemen yang ini, pada matriks yang ini sama nggak dengan elemen yang ini dengan matriks yang ini. Jadi kedua ruas itu harus sama. Ruas kiri harus sama, ruas kanan harus sama. Seperti itu. Jadi kesamaan matriks itu gampang lah ya. Ini sama aja kayak misalkan 2 sama dengan 2. Ini benar apa enggak? Ini benar gitu ya. Nah, ini benar. Sama aja kayak 2 apakah sama dengan 8? Beda gitu ya. Ini enggak sama, ini enggak sama. Ini berarti nggak sama gitu ya. Jadi ini sama sebetulnya dengan kayak kita persamaan gitu ya, membuat persamaan gitu. Nah, contoh soalnya ya, contoh soalnya, misalkan saya punya 2766, ini A, ini B plus 1, ini C plus 3, dan ini D kurang 1. Nah, tentukan nilai A, B, C, D ya. Nah, ini sebetulnya kita tinggal pakai kesamaan matrik ya. Dikatakan bahwa matrik yang ini sama dengan matrik yang ini. Berarti ya nilai ini harus sama dengan nilai ini. Berarti 2 harus sama dengan A gitu. Berarti A nilainya berapa? 2. Nah, sekarang yang B ya. B. Berarti kan yang ini harus sama dengan yang ini. Berarti 7 harus sama dengan B plus 1.
Berarti nilai B berapa? Tinggal pindah ruas ke kiri ya. Ruas ke kiri jadinya minus 7 dikurang 1. Berarti 6. Berarti B nilainya 6. Sekarang yang C ya. Ini harus sama dengan yang ini. Berarti 6 harus sama dengan C plus 3. Ini pindahin ke kiri ya. Jadinya berapa? 6 dikurang 3. Berarti C sama dengan 3 ya. Gampang. Yang D sekarang. 6 harus sama dengan yang ini. Berarti 6 sama dengan D minus 1. Ini dipindah ruas ke kiri. Jadinya plus. Jadinya 6 tambah 1. Berarti D sama dengan 7. Nah, ini adalah fungsi dari kesamaan matriks ya, teman-teman. Ya, harus kayak gini ya, teman-teman. Contoh soalnya tuh seperti ini, gitu ya. Nah, oke. Jadi kesamaan matriks itu teorinya gampang, cuman kayak gini-gini doang. Kita tinggal nyamain yang ruas kiri sama yang ruas kanan, gitu ya. Nanti soal-soalnya pun juga nanti akan sama seperti ini. Nah, mungkin kita sampai kesamaan matriks dulu ya, teman-teman. Kita sudah lumayan membahas banyak nih ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ya sampai akhir ya. Semoga teman-teman bisa mengerti materi matriks ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.